Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Rumah Belajar Manajemen untuk Indonesia Maju. Kali ini kita akan mencoba belajar untuk melakukan pemecahan suatu masalah, problem solving. Tapi jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga kalau bermanfaat bisa Anda share ke teman-teman Anda. Baik, sebelumnya kita harus melakukan pengenalan terhadap masalah. Apa sih masalah? Masalah itu biasanya gap antara yang seharusnya dengan kondisi aktual. Itu masalah itu jadi sesuatu yang sangat menyulitkan lah, minus atau negatif. Jadi perbedaan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi aktual yang sedang terjadi itu masalah. Masalahnya apa? Kondisi yang menyulitkan juga masalah. Nah, hal yang menyulitkan dalam pekerjaan itu macam-macam. Sulit dikerjakan, berbahaya, nggak safe, makan waktu lama, sering ada masalah, terus makan biaya besar, boros, tidak seragam, tidak sama, beban berlebih. Kemudian ada yang nyaris kecelakaan, hiari-hato, dan kesalahan akibat kelalaian atau disebut juga dalam bahasa Jepangnya pokamisu. Nah, apa sih jenis masalah itu? Ada masalah yang terjadi di masa lalu dan yang terjadi di saat ini. Ada juga yang kemungkinan terjadi di masa depan. Nah, itu untuk 2 poin di atas, itu harus segera dicarikan pemecahan masalahnya. Tapi, kalau untuk yang belum terjadi, kita harus menentukan masalahnya. Itu yang disebut analisa risiko dan peluang. Tiap perusahaan pasti punya masalah. Jadi, nggak ada lah perusahaan yang nggak ada masalah. Dari masalah akan dicari solusi. Nah, setelah solusi ada nggak masalah yang timbul setelah ada solusi itu? Kalau ada masalah timbul lagi, cari solusi lagi. Kemudian cek lagi ada masalah nggak. Ada solusi lagi, ada masalah nggak. Nah, ini terus berputar. Kita kan jadi bingung nih, gimana sih caranya? Muter-muter aja, muter-muter aja. Nah, di sini ada proses pemecahan masalah, yaitu ada 7 langkah pemecahan masalah. Kita temukan dulu masalah sebenarnya, kemudian kita kumpulkan data, kita cari penyebabnya, pembuatan rencana perbaikan dan pelaksanaan, kemudian evaluasi terhadap efek dari pelaksanaan yang sudah direncanakan, kemudian standarisasi dan evaluasi kembali proses. Baik, kita menemukan masalahnya dulu deh. Menemukan masalah yang terlihat tuh membuat barang yang tidak baik catat atau menimbulkan klaim, itu yang terlihat. Yang tidak terlihat ada pemborosan tenaga kerja, waktu, kerugian, ya. Kemudian ada ketidakpuasan, pendapat yang tidak dibicarakan atau tersembunyi, ya. Masalah yang disadari tetapi dibiarkan, tidak bisa cepat, nyaman, dan aman. Itu juga berarti masalah. Ada yang nggak praktis, itu juga masalah. Manusia itu pada dasarnya berkemungkinan untuk membuat kesalahan. Karena itu kita penting untuk mengumpulkan informasi kesalahan atau kegagalan. Ini yang disebut pokamisu. Nah, proses pemecahan masalahnya itu kita harus kumpulkan data dulu. Di sini ada 3 gen, genba, genbushu, genjitsu. Di genba kita harus langsung ke tempatnya. Kemudian kita lihat objek yang bermasalah dan cari faktanya. Jadi kita di situ bisa lihat, bisa pikirkan masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, gimana cara melakukan pendataannya nih di lokasi? Kita ada 5W1H. What, who, when, where, why, how. Apa yang terjadi? Siapa aja sih yang saat itu ada di lokasi? Terus kapan kejadiannya? Di mana kejadiannya? Kenapa bisa terjadi dan apa sih waktu itu yang dilakukan metode kerjanya? Apakah ada kesalahan keluar dari metode itu? Baru setelah itu dibuat pelaksanaannya. Tapi untuk menganalisa penyebabnya, tadi yang sudah dibicarakan 5W1H tadi, terus apa penyebab sebenarnya masalah? Kemudian ada nggak keuntungan dari pemecahan masalah? Targetnya apa kalau masalah ini bisa dipecahkan? Kemudian kondisi apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah? Ya,
Pada saat analisa penyebab, kita pakai 5 why. Why? Kenapa sih? Desak aja terus. Kenapa? Supaya dapat akar permasalahannya. Kemudian brainstorming. Ada orang di situ banyak. Tanyain pendapatnya mereka semua. Catat semua. Jangan ada yang ditolak. Kemudian terakhir pakai fishbone paling mudah. Ini metode tulang ikan dengan menganalisa 4M 1E. Man, mesin, metode, material, environment. Ya. Kemudian yang keempat, kita buat rencana perbaikan dan pelaksanaannya. Nah, ini untuk mempermudah, coba kita menggunakan HRS. Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify. Ada nggak yang bisa nggak diadain, bisa ditiadakan? Ada nggak yang bisa digabung tuh jadi satu proses? Apakah bisa diatur ulang prosesnya, berubah posisinya? Kemudian apakah bisa disederhanakan, disimplify, dipermudah? Itu untuk mempermudah ya. Setelah itu untuk menjadikan rencana itu menjadi suatu implementasi, coba ikuti prinsip plan, do, check, action. Kemudian bagi kerja dan penanggung jawabnya, ditentukan segera. Setelah itu susun rencana pelaksanaan, ada tanggal mulai dilaksanakan untuk setiap poin. Setelah itu diawasi perkembangannya dan pastikan hasilnya. Setelah itu kita harus evaluasi setelah itu dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan target? Bila tidak sesuai, kembali lagi ke poin pertama. Apakah masalahnya sudah benar? Ya kan, masalah yang atau enggak? Kemudian kalau sudah sesuai dengan target, segera buat standarisasi. Jadi standarisasi ini kita buat dari hasil pelaksanaan sesuai dengan 4M dan 1E dari yang sudah kita pakai. Revisi standar kerja, standar operasional prosedur, oke, instruksi kerja. Kemudian menerbitkan buku lembar standar kerja yang baru dan pelatihan dengan standar kerja yang baru. Yang terakhir, evaluasi proses. Apakah standarisasi sudah dijalankan? Kemudian hasil kerja dari setelah standarisasi itu bagaimana? Apakah ada kemungkinan untuk perbaikan berkelanjutan? Itu 7 langkah untuk pemecahan masalah. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.